minggu online Gereja Baptis Indonesia Ngajeng pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita mulai setelah minggu pada hari ini, kita akan menyerahkan setelah minggu online ini ke dalam kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kita syukur atas hari yang indah. Engkau memberkati kami luar biasa Tuhan. Engkau membangunkan kami pagi ini dengan tubuh yang sehat, udara yang segar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini semua karena anugerah-Mu saja. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan mengikuti setelah minggu online pada pagi hari ini. Kiranya Engkau menyertai kami, memberkati kami, dan membimbing kami untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu dan melakukannya. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita bernyanyi senyum dan bermuka gembira untuk menyambut pagi ini. 1, 2, 3. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan, pujilah Dia, bergandeng tangan semua, senyum gembira. Yamti punya lagu protokol kesehatan, adik-adik mau belajar nggak ya? Gampang sekali loh, itu loh tentang seperti lagu hati-hati gunakan tanganmu. Masih ingat ya? Cuma diubah liriknya. Adik-adik bisa menirukan seperti tulisan di bawah ini. Mulai ya. 1, 2, 3. Hati-hati gunakan tanganmu, jangan lupa cuci tangan selalu. Pakailah maskermu, jaga jarak temanmu, itu demi keselamatanmu. Nah, gampang sekali toh. Yuk kita mau nyanyi 2 kali yuk, 1 kali lagi yuk. Yuk, 1, 2, 3. Hati-hati gunakan tanganmu, jangan lupa cuci tangan selalu. Pakailah maskermu, jaga jarak temanmu, itu demi keselamatanmu. Nah, gampang sekali kan? Kita akan belajar tentang Yesus kuperlukan yang diambil dari Markus 5 ayat 21 sampai 43. Ya, untuk ayat hafalan kita kali ini adalah Matius 8 ayat 17b yang bunyinya, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Satu kali lagi ya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Matius 8 ayat 17b. Yuk kita mau dengarkan cerita Alkitab pada hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Sabtono. Salam, selamat pagi adik-adik. Sampai bertemu lagi dengan Bu Mulyani. Sebelum Bu Mulyani cerita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami terima kasih atas berkat-Mu, atas firman-Mu, atas penyertaan-Mu dalam kami istirahat semalam dan bangun pagi dengan badan yang sehat. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Berkati kami semua, sehingga kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Amin. Adik-adik, cerita minggu ini akan Mulyani ambil dari Markus 5 ayat 21 sampai 43. Yesus kuperlukan. Tema pada minggu ini. Pada suatu hari, Tuhan Yesus mengabarkan Injil dari kota ke kota melalui waktu yang panjang sekali. Pada waktu itu, Yesus melakukan perjalanan jauh satu kota ke kota lain. Sampailah berita gembira yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang banyak itu. Dan orang banyak itu berbondong-bondong mendatangi Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu di tepi danau datanglah seorang kepala rumah ibadat, yaitu yang bernama Yairus. Itu anaknya sedang sakit keras
dan pada waktu itu mau mati ya. Tapi Pak Yairus percaya pada Yesus. Kalau dia bilang sama Tuhan Yesus ya, pasti akan disembuhkan dan akan tidak meninggal ya, dan nanti akan seperti sedia kala. Dan pada waktu itu Pak Yairus sampai tersungkur minta pada Yesus suruh menyembuhkan anaknya seorang perempuan. Ya. Setelah itu Tuhan Yesus, ya saya mau datang ke rumahmu, seperti itu ya. Setelah itu Tuhan Yesus berjalan mau ke rumahnya Pak Yairus. Tapi di tengah perjalanan banyak orang yang mendengar berita Yesus. Banyak orang yang datang kepada Yesus, berdesak-desakan, berbondong-bondong, mau ikut ke rumah Pak Yairus. Ya. Setelah itu Tuhan Yesus merasa kalau Tuhan Yesus dipegang oleh seseorang ya, jubahnya ya, karena Tuhan Yesus melihat atau merasa ada kekuatan yang dari dalam keluar. Ya. Akhirnya Yesus mencari siapa yang megang saya, tapi tidak ada yang tahu. Setelah itu perempuan itu sakit 12 tahun pendarahan ya. Waktu megang jubah Yesus, dia merasa kalau sembuh karena dia imannya kuat dan mujizat datang dari Tuhan Yesus ya. Setelah itu dia takut ya, takut saya yang pegang jubah Tuhan. Terus dia cerita ya, cerita sakit sampai 12 tahun pendarahan, sudah berobat kemana-mana ya, sudah ke tabib, sudah ke dokter, sampai hartanya habis, nggak ada faedahnya ya, sakit malah tambah parah ya. Akhirnya dia punya iman yang besar, punya kepercayaan kalau aku menjamah jubah Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus akan menyembuhkan. Akhirnya setelah menjamah jubah Tuhan Yesus, dia sembuh dari penyakitnya yang 12 tahun itu. Setelah itu datanglah saudara dari Pak Yairus datang. Kenapa kamu menyusahkan guru? Karena anakmu sudah mati, sudah meninggal. Lah, kepercayaan Pak Yairus pada Tuhan, tetap saya percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan akan membangkitkan, akan menyembuhkan. Akhirnya Tuhan Yesus bilang, jangan takut, biarkan orang-orang itu ngomong, ayo kita ke rumahmu. Akhirnya sampailah Pak Tuhan Yesus sampai ke rumahnya, dan orang-orang di rumah sudah menangis semua. Sudah dia menangis terus mentertawakan Tuhan Yesus. Karena apa? Oh sudah mati, kenapa datang ya? Akhirnya Tuhan Yesus masuk ke kamar dan orang-orang itu disuruh keluar. Dan di situ hanya ada ibunya ya. Jadi istri dari Pak Yairus ya. Terus itu Tuhan Yesus menyembuhkan dan membangkitkan anak itu ya. Dia tanya, Talikum ya. Setelah itu diangkatlah anak itu dan bangunlah nak, dan anak itu bangun terus berdiri ya, jadi tidak jadi mati ya. Jadi kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita memerlukan Tuhan ya. Adik-adik mulai sekarang kalau mau ke gereja nggak usah dibangunin sama orang tua, sama ibu atau sama bapak ya, bangun sendiri langsung ke gereja ya, karena kita yang butuh Tuhan, kita perlu Tuhan ya. Kalau adik-adik mau ujian, berdoa, minta pada Tuhan ya, jangan menyontek ya, jangan buat sontekan untuk menggarap ujian atau testing ya. Kita perlu Tuhan, kita berdoa pada Tuhan. Kalau kita pergi, minta pertolongan pada Tuhan ya, minta perlindungan pada Tuhan sehingga kita selamat. Mau tidur, kita dilindungi Tuhan. Jadi kita perlu Tuhan, kita memerlukan Tuhan, kita butuh Tuhan ya. Sampai sekian cerita dari Bu Mulyani.
Adik-adik jangan lupa ayat hafalannya ya. Kita ambil dari Matius 8 ayat 17b. Dia yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Dihafalkan ya, jangan lupa. Besok minggu kalau ada pertanyaan bisa menjawab ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sehingga cerita ini dapat menguatkan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.